Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Dua individu dengan latar belakang, kebiasaan, dan pandangan hidup yang berbeda tentu akan menghadapi tantangan saat hidup bersama. Namun, konflik bukanlah akhir dari segalanya. Jika dihadapi dengan bijaksana, konflik justru bisa menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan membangun rumah tangga yang lebih harmonis. Memahami sumber konflik. Langkah pertama untuk mengatasi konflik adalah memahami apa yang menjadi penyebabnya. Konflik biasanya muncul karena perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau tekanan dari luar seperti masalah keuangan dan pekerjaan. Dengan mengetahui sumbernya, Anda bisa mencari solusi yang tepat. Sebagai contoh, jika konflik disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik, solusinya adalah belajar untuk mendengarkan pasangan dengan lebih baik dan berbicara dengan jelas. Jika konflik berasal dari ekspektasi yang tidak realistis, Anda dan pasangan perlu mendiskusikan harapan masing-masing dan mencari jalan tengah. Mengontrol emosi. Saat konflik muncul, emosi seringkali menjadi penghalang untuk menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengontrol emosi. Jangan terburu-buru berbicara saat sedang marah. Luangkan waktu untuk menenangkan diri sebelum membahas masalah dengan pasangan. Mengontrol emosi juga berarti menghindari kata-kata yang menyakitkan. Ketika sedang marah, ada kecenderungan untuk melontarkan kata-kata yang menyinggung pasangan. Padahal, ucapan yang menyakitkan bisa meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Komunikasi adalah kunci utama dalam mengatasi konflik. Tanpa komunikasi yang baik, konflik kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Mulailah dengan mendengarkan pasangan tanpa menyela. Biarkan pasangan menyampaikan perasaannya secara penuh sebelum Anda memberikan tanggapan. Gunakan bahasa yang lembut dan jelas saat menyampaikan pendapat. Hindari nada suara yang tinggi atau sikap defensif. Sebagai gantinya, gunakan kata-kata yang menenangkan, seperti "aku merasa" atau "menurutku". Dengan cara ini, pasangan akan lebih mudah memahami sudut pandang Anda tanpa merasa diserang. Mencari solusi bersama. Konflik tidak akan selesai jika hanya salah satu pihak yang berusaha mencari solusi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pasangan dalam proses penyelesaian masalah. Diskusikan berbagai opsi solusi dan pilih yang paling adil bagi kedua belah pihak. Ingatlah bahwa tujuan utama dari penyelesaian konflik adalah menciptakan hubungan yang lebih harmonis, bukan mencari siapa yang benar atau salah. Fokus pada masalah, bukan pada individu. Dengan begitu, Anda dan pasangan bisa bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik, meminta maaf dan memberikan maaf. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam setiap konflik, kemungkinan besar ada kesalahan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, jangan ragu untuk meminta maaf jika Anda merasa bersalah. Permintaan maaf adalah tanda bahwa Anda menghargai hubungan dengan pasangan dan ingin memperbaiki keadaan. Begitu pula, belajarlah untuk memaafkan pasangan jika ia telah meminta maaf. Memendam dendam hanya akan memperburuk hubungan. Sebaliknya, memaafkan bisa membuka jalan untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan. Mengambil hikmah dari konflik. Setiap konflik memiliki pelajaran yang bisa diambil. Setelah menyelesaikan konflik, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Apakah ada cara komunikasi yang perlu diperbaiki? Apakah ada kebiasaan yang harus diubah? Dengan mengambil hikmah dari konflik, Anda dan pasangan bisa tumbuh menjadi individu yang lebih dewasa dan bijaksana. Melibatkan pihak ketiga jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, konflik mungkin terlalu rumit untuk diselesaikan berdua. Jika hal ini terjadi, tidak ada salahnya untuk melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti konselor pernikahan, orang tua, atau sahabat terpercaya. Pihak ketiga bisa membantu Anda melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan saran yang objektif. Namun, pastikan untuk memilih orang yang benar-benar dapat dipercaya dan tidak akan memperkeruh suasana. Membangun kebiasaan positif. Salah satu cara untuk mencegah konflik adalah dengan membangun kebiasaan positif dalam hubungan. Misalnya, saling memberikan apresiasi,
menjaga komunikasi yang terbuka, dan meluangkan waktu untuk bersama. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membantu menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah bersama. Sholat berjamaah, membaca Quran, atau berdoa bersama bisa menjadi momen yang mempererat hubungan Anda dan pasangan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati akan lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi konflik. Menghargai perbedaan. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Dalam pernikahan, penting untuk menghargai perbedaan tersebut. Jangan mencoba mengubah pasangan menjadi seperti Anda. Sebaliknya, belajarlah untuk menerima dan menghargai pasangan apa adanya. Jika ada perbedaan pendapat, jadikan itu sebagai peluang untuk saling belajar, bukan sebagai alasan untuk bertengkar. Dengan cara ini, perbedaan justru bisa menjadi sumber kekuatan dalam hubungan Anda. Menjaga komitmen. Pernikahan adalah komitmen yang membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Saat konflik muncul, ingatkan diri Anda akan janji yang telah Anda buat bersama pasangan. Komitmen ini adalah pondasi yang akan membantu Anda tetap bersatu meskipun menghadapi badai. Dengan menjaga komitmen, Anda akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi cara Anda menghadapinya akan menentukan apakah hubungan Anda menjadi lebih kuat atau justru sebaliknya. Dengan memahami sumber konflik, mengontrol emosi, meningkatkan komunikasi, dan mencari solusi bersama, Anda bisa mengatasi konflik dengan bijaksana. Ingatlah bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan usaha dari kedua belah pihak. Dengan komitmen yang kuat dan niat yang tulus, konflik bisa menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menghadapi konflik dengan bijaksana dan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.